Dah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabil Kausar, jurusan Asuransi Syariah kelas C semester 4, NIM 1914-396. Saya akan sedikit menjelaskan tentang yang saya dapatkan di materi ekonomi bisnis. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya nikmat sehingga dapat mengulas materi yang ada di ekonomi bisnis dan diberikan kesempatan untuk mengumpulkan ujian akhir semester ini. Sedikit saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari materi ekonomi bisnis. Salawat serta salam sehingga saya curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tidak lupa saya berterima kasih kepada ibu dosen yang telah memberikan saya kesempatan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mensupport saya untuk senantiasa melaksanakan ujian akhir semester ini. Kepada teman-teman, ibu dosen, perkenankan saya untuk menjelaskan sedikitnya yang saya pahamin yang telah diberikan pada materi ekonomi bisnis ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak yang dilakukan para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat, atau informasi yang berkaitan dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan lain-lain. Dan juga akan tetapi presentasi bisnis menitik beratkan pada bagaimana presentasi dilaksanakan. Begitu juga dilakukan dan meyakinkan audiens bahwa usaha yang kita jalankan atau kita kelola memang menjanjikan dengan keuntungan yang besar. Adapun tahapan presentasi bisnis. Tahapan presentasi bisnis yang saya dapatkan ada 4 poin dalam materi ini. Yang pertama, membuka presentasi atau disebut dengan opening talk, dan juga presentasi inti yang disebut body of presentation. Terus juga ada penutup, closing of talk, dan juga ada menanggapi pertanyaan yaitu question and answer. Ada juga persiapan presentasi bisnis. Penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan, yaitu penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Nah, dan itu akan tetapi juga akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara yang bersangkutan. Oleh karena itu, kuasailah materi tersebut. Nah, berarti tidak lupa kita harus menguasai materi tersebut dengan baik sebelum melakukan presentasi di hadapan audiens. Dan yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Apa itu penguasaan alat bantu presentasi? Di samping penguasaan materi yang baik, yang juga penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu. Nah, apa saja yang digunakan? Yaitu whiteboard, spidol, overhead, proyektor, komputer, televisi, dan lain-lain. Ada juga menganalisis audiens. Apa itu menganalisis audiens? Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seseorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Nah, berarti kita harus mengenal siapa saja yang menjadi audiens.
Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya, seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens. Nah, terus ada juga yang dinamakan dengan menganalisis audiens. Kenapa? Agar tujuan presentasi bisnis dapat tercapai dengan baik, seseorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens. Melalui pendekatan bertanya dengan menggunakan kata tanya, seseorang pembicara akan dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya audiens. Dan ada juga yang selanjutnya, yaitu menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat presentasi. Kenapa? Agar presentasi bisnis yang dilakukan tersebut dapat mencapai tujuan, seseorang pembicara perlu mengenal lebih dekat lingkungan atau lokasi atau tempat ia akan melakukan presentasi bisnis. Yaitu dia harus tahu tempat letak pada presentasi bisnis itu. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi bisnis tersebut akan memberikan kemudahan kepada seseorang pembicara. Ada tips-tips presentasi. Nah, tips presentasi sangat digunakan dalam materi ini atau pengimplementasian kita terhadap kerja ini. Apa saja? Yang pertama, buatlah pembuka yang mengena. Terus siapkan slide presentasi yang jelas tapi tidak menarik, tapi tetap menarik. Nah, apa itu? Buatlah pembuka yang mengena. Salah satu cara membuat presentasi yang menarik adalah dengan membuat pembuka yang langsung bisa menarik perhatian audiens. Jadi salah satunya kita harus membuat pembukaan. Bagaimana itu? Dengan cara apakah itu? Apa isinya? Agar bisa menarik perhatian audiens. Pembukaan yang sukses mengena di benak audiens akan berdampak positif pada respon terhadap keseluruhan presentasi. Karena itu akan berdampak kepada keseluruhan audiens, dan dampak itu adalah dampak positif. Terus siapkan slide presentasi yang jelas tapi tetap menarik. Kita selalu harus menyediakan slide. Nah, saat presentasi, audiens akan memerhatikan slide presentasi yang akan kamu sampaikan. Jadi dalam slide-slide yang akan kita sampaikan, kita harus menyisipkan hal-hal yang menarik agar senantiasa diperhatikan oleh audiens. Terus ada ada juga yang dinamakan tambahan visual. Tambahan visual adalah salah satu tips presentasi. Nah, terus juga ada yang tadi adalah tambahan visual. Kenapa? Karena tambahan visual adalah salah satu hal yang membuat menarik terhadap audiensi. Terus juga ada kurangi terlalu banyak penggunaan bullet point. Terus juga ada, kita harus menghindari penggunaan transisi yang berlebihan. Jadi pada slide itu kita harus mengurangi pengurahan slide yang berlebihan. Bila kita terbiasa menggunakan animasi atau transisi pada slide presentasi, maka pertimbangkanlah lagi transisi yang kamu gunakan tersebut. Maka sangat diperhatikan transisi dari slide ke slide, karena dari slide ke slide akan mempengaruhi perhatian si audiens. Maka daripada itu, mungkin adalah satu cara untuk mengurangi atau mempertimbangkan slide dari slide transisi. Apakah kita ini transisinya dapat menarik audiens atau memang sangat
membosankan bagi audiens dari transisi yang kita buat. Terus juga ada lagi yang dinamakan, terus juga kita harus tidak lupa dengan mengemas penutupan dengan tepat. Seperti 3 tips presentasi yang menekankan pada pentingnya pembukaan, bagian penutup dan presentasi juga penting. Nah, berarti bagian penutup dari presentasi kita juga penting. Maka hal dari penutup itu harus kita perhatikan. Terus sisipkan struktur penyampaian yang tepat. Nah, dari slide ke slide kita harus menyisipkan penyampaian yang tepat. Bukan berarti kita harus mengurangi kata atau mengurangi informasi dari slide ke slide, tapi kita harus tepat untuk memilih dan memilah materi atau informasi yang nanti kita terapkan di slide itu. Terus ada yang dinamakan ada juga kita harus mengolah dari storytelling itu. Kenapa? Nah, karena tahukah kita bahwa penyampaian presentasi dengan cara storytelling atau menceritakan sesuatu lebih disukai oleh audiens ketimbang presentasi biasa? Pasalnya, lewat penyampaian secara storytelling membuat audiens memerhatikan dan mampu mengingat banyak hal. Jadi dalam melakukan presentasi kita tidak hanya cukup dengan menampilkan slide to slide atau slide dari slide ini ke slide selanjutnya, tapi perlu juga kita penyampaian secara lisan atau yang disebut dengan storytelling, kemampuan kita berbahasa, kemampuan kita berbicara, karena itu mampu atau berpengaruh bagi audiens untuk memperhatikan apa yang kita bicarakan, apa yang kita informasikan. Terus tidak lupa juga kita melibatkan audiens. Nah, ada catatan bahwa jangan ragu untuk melibatkan audiens saat menyampaikan presentasi. Alih-alih hanya terpaku pada layar presentasi, cobalah untuk melibatkan peserta pada presentasi. Salah satu cara seperti dengan menunjukkan pertanyaan kepada audiens yang dapat menumbuhkan minat dan topik pembahasan presentasi. Jadi tidak lupa ketika kita berpresentasi, ketika kita menayangkan slide to slide, kita jangan sungkan atau misalkan jangan tersekat oleh kita bahwa presentator atau audiens. Kita harus melibatkan audiens sebagai media sama saja, karena itu akan memperbaik hubungan kita, memperbaik pola kita untuk menyampaikan menyampaikan informasi pada audiens. Jadi harus ada kontak komunikasi baik itu presentator dengan audiens. Nah, terus juga ada perhatikan suara dan bahasa tubuh. Meskipun saat presentasi kamu akan mengandalkan banyak bantuan materi visual untuk menarik perhatian audiens, bukan berarti kamu melupakan pentingnya cara berbicara yang efektif dan bahasa tubuh yang tepat. Perhatikan suara dan bahasa tubuh, artinya ketika kita menyampaikan, kita harus memperhatikan suara dan gerak tubuh kita. Karena suara dan gerak tubuh itu adalah faktor penting pembawa informasi untuk bagaimana mereka memahami informasi itu, menerap informasi itu. Salah satunya adalah vokal atau suara gerak tubuh kita. Terus jadilah diri sendiri. Jangan lupa, jadilah diri sendiri. Saat melakukan presentasi, cobalah untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Terlalu fokus ingin memberi kesan yang bukan diri untuk justru mengacaukan presentasi. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, karena itu akan mengidentifikasi bahwa kita menyampaikan informasi. Nah, kesimpulannya yaitu presentasi bisnis kerap kali dilakukan dalam dunia bisnis, baik dalam kaitannya dengan masalah pemasaran atau keuangan, personalia, produksi dan teknologi informasi.
Jadi presentasi bisnis itu sangat sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Baik itu kita berbicara tentang masalah, baik itu kita berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kita ambil dulu misalkan masalah, baik itu masalah perekonomian, masalah personalia, masalah sosial. Kita harus tidak lupa dengan cara presentasi itu. Karena apa? Karena presentasi berfungsi untuk menginformasikan atau memberitahu apa yang akan dijelaskan oleh kita, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah sosial, baik itu masalah personal. Nah, maka dari itu kita penting sekali belajar tentang ekonomi bisnis, karena itu akan membawa kita untuk jalan ke depan, membawa kita untuk bergerak di masa yang akan datang. Bagaimana yang akan kita lakukan, baik itu kita ada di ranah bisnis, baik itu kita ada di ranah sosial, baik itu kita akan di ranah agama misalkan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan maaf yang harus saya sampaikan yaitu ketika saya tidak paham sebetulnya tentang materi ekonomi bisnis ini, karena tujuan saya atau misalnya tujuan teman-teman, kita berada di sini untuk belajar, untuk memahami apa itu ekonomi, apa itu presentasi bisnis. Saya yakin bahwa segala apa yang kita dapat, segala apa yang kita raih, segala apa yang kita dengar, segala apa yang kita terima dalam bangku perkuliahan itu adalah hal-hal yang positif dan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Terima kasih pada kawan-kawan, terima kasih pada ibu dosen yang telah memberikan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.